Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imadi Agus Wiasnawa Diputra, NIM 136-222-1029, mahasiswa arsitektur. Saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Fasilitas Olahraga Skateboard dan Bike Motocross Extreme atau BMX di Bali. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke latar belakang. Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia. Keunikan dari segi budaya yang mampu menarik perhatian dari wisatawan internasional. Namun, sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional, masyarakat Bali juga sangat terbuka dengan berbagai informasi maupun budaya asing. Salah satu pengaruh dari masuknya informasi dan budaya asing di Bali dapat dilihat dari munculnya bidang olahraga yang berasal dari mancanegara. Salah satu olahraga tersebut adalah cabang ekstrim sport yang meliputi skateboard dan bike motocross ekstrim yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan mudah menarik perhatian masyarakat Indonesia dan di Bali secara khususnya. Kepopuleran dari kegiatan skateboard dan bike motocross ekstrim bagi anak muda di Bali belum berbanding lurus. Dengan adanya ketersediaan fasilitas yang memungkinkan untuk anak muda mengembangkan bakat mereka. Perkembangan skateboard di Bali dapat dilihat dari salah satu komunitas di Bali yaitu Persatuan Skateboarding Bali dengan 1.800 jumlah orang di Bali dan 500 orang yang terdapat di Denpasar. Olahraga skateboard juga bisa dijadikan objek wisata, khususnya bagi skateboarder yang berasal dari luar Bali. Seperti yang diungkapkan oleh pembina dan pembimbing skateboard Bali, yaitu Jimmy Agung, yang bertujuan agar bisa menumbuhkan atlet baru serta melatih kedisiplinan atlet. Maka dari itu, harapan pembangunan fasilitas skatepark di Bali yang dapat didukung langsung oleh Gubernur Bali. Adapun tinjauan yang menjadi pedoman dalam perancangan ini yaitu jenis skatepark. Terdiri dari dua jenis yaitu skatepark by size dan skatepark by style. Skatepark by size yang terdiri dari regional skatepark yang memiliki banyak obstacle di dalamnya dan luasan sebesar 2.300 meter persegi. Sedangkan skatepark by style terdiri dari flow skatepark yang di dalamnya tergabung dari obstacle, bowl, dan street plaza. Spesifikasi yang terdiri dari gambaran umum yang bertujuan untuk sebagai tempat hiburan maupun untuk mengembangkan minat dan bakat bagi peminat olahraga ekstrim tersebut. Ruang lingkup yang terdapat di sini adalah ruang lingkup fasilitas utama yang terdiri dari skatepark pemula maupun skatepark standar, serta fasilitas penunjang yang terdapat bar dan kafe sebagai wadah komunitas untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Kriteria lokasi yang dipilih saat ini merupakan kriteria yang dekat dengan pusat kota, dekat dengan fasilitas umum, serta mudah diakses oleh semua tempat. Konsep dasar yang diambil dari perencanaan ini berdasarkan kegiatan aktivitas olahraga ekstrim tersebut yaitu sebuah pergerakan yang timbul merupakan konsep dasar motion dan sportivitas. Sedangkan dalam tema rancangan perumusan digunakan melalui kebutuhan, kekuatan, dan nilai lokal serta modernisasi yang terdapat pada perancangan ini yaitu menggunakan tema rancangan arsitektur postmodern. Kebutuhan luas tapak. Kebutuhan luas tapak ini dapat dihitung dari kebutuhan ruang yang terdapat pada bagian bangunan lantai 1. Maka akan dipresentasikan dengan KDB 40%, maka kebutuhan luas tapak yang dibutuhkan adalah 75 are. Perencanaan dan perancangan fasilitas olahraga ekstrim ini berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar Selatan, yang tepatnya hampir berdekatan dengan Pantai Matahari Terbit.
Karakteristik site di sini terdapat di mana sekeliling site masih terdapat lahan kosong serta hembusan angin yang berasal dari pantai yaitu arah tenggara menuju ke barat laut. Sedangkan kebisingan yang paling besar muncul pada area barat site yaitu berdekatan dengan Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Transformasi konsep. Yang pertama di sini ada konsep zoning, di mana penjabaran konsep zoning ini melalui analisa bubble diagram, di mana bubble diagram ini terdapat 3 pecahan ruang yang menyesuaikan dengan warna. Yang pertama, warna merah merupakan zona servis. Yang kedua, warna kuning merupakan zona penunjang. Yang ketiga, berwarna biru merupakan zona utama. Adapun analisa ini dilakukan ke dalam tapak di mana zona servis terletak di bagian sebelah barat berdekatan dengan Jalan Bypass Ngurah Rai. Yang kedua, zona penunjang berada di sebelah selatan dan timur site, sedangkan zona utama berada di tengah-tengah. Yang kedua di sini adalah konsep massa, di mana pemilihan bentuk massa yang berdasar lingkaran terjadi pengurangan pada bagian merah dan menjadi setengah lingkaran agar menyesuaikan dengan konsep dasar, yaitu sportivitas dan motion, agar memiliki gerakan yang dinamis pada bentuk bangunan. Yang kedua, massa berdasar persegi panjang, maka akan diadakan pengurangan pada titik merah di ujung-ujung persegi agar terlihat lebih dinamis. Pemilihan pola massa yang dilakukan adalah pemilihan pola massa terpusat, di mana yang menjadi pusat di sini merupakan skatepark outdoor. Tujuan untuk menggunakan pola massa terpusat ini adalah agar memudahkan sirkulasi di dalam tapak. Konsep ruang luar. Konsep ruang luar ini terdiri softscape, hardscape, dan elemen penunjang. Di mana softscape ini terdiri dari palem kipas, palem merah, dan ketapang, serta tanaman pendek untuk menghiasi taman yaitu rombusa. Tujuan menggunakan palem kipas di sini agar sampah organik tidak berceceran pada fasilitas skatepark outdoor, karena sampah organik dapat menghambat perputaran roda pada permainan olahraga skateboard tersebut. Sedangkan hardscape yang digunakan adalah beton poles pada bagian skatepark, paving pada bagian sirkulasi jalan, dan grass block di area parkir. Tampilan bangunan. Pada fasade bangunan ini menyesuaikan dengan tema rancangan yaitu arsitektur postmodern, di mana postmodern ini menggunakan material seperti material besi, kayu, kaca, maupun beton poles. Material yang dimaksud adalah pada bagian laser cutting sebagai sun shading atau penghambat cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Laser cutting ini berbahan dasar besi yang tipis dan dibentuk dengan pola-pola. Pada fasade bangunan ini tetap menggunakan kearifan lokal yaitu seperti konsep triangle, di mana kaki, badan, kepala tetap utuh dalam bangunan ini. Konsep struktur bangunan. Konsep struktur bangunan ini terdiri dari substruktur, superstruktur, dan upper struktur, di mana substruktur menggunakan fondasi profile agar dapat menampung banyaknya orang yang masuk ke dalam bangunan, karena fungsi bangunan utama adalah untuk kompetisi skateboarding. Yang kedua, superstruktur di sini menggunakan beton bertulang dengan modul 5x5. Untuk upper struktur menggunakan rangka batang yang disemikan dengan atap wantilan. Sedangkan penutupnya menggunakan atap aspal.